Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel yang berada dari Sabang sampai Merauke, terus kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang ada di diaspora di luar negeri, kita jumpa lagi pada kali ini membahas, saya kira hari ini saya ingin membahas betul yang lagi rame dan viral, yaitu menyangkut tulisan perwira tinggi TNI yang sekarang lagi menjabat menjadi Pangdam 3 Siliwangi, yaitu Mayor Jenderal TNI Kunto Arif Wibowo. Tulisan beliau ini di media cetak mainstream, terus beredar juga di berbagai media sosial, baik itu di WhatsApp dan lain sebagainya, dan juga telah dikupas juga di berbagai channel-channel YouTube yang ada di Indonesia ini. Memang cukup menarik ditulis oleh perwira tinggi TNI, tak kalah kita ingin menghadapi pesta demokrasi kita tahun 2024 atau pemilu serentak kita tahun 2024, baik pemilu legislatif yang akan memilih anggota DPRD kota, kabupaten, provinsi, dan DPR RI plus DPD, begitu juga pemilihan presiden, pilpres secara langsung. Nah, tulisan ini memang ditujukan ke arah sana. Kita nanti akan baca, nanti kita akan coba analisis, kita komentarkan tulisan ini. Dan tulisan ini judulnya cukup pendek dan singkat, dan ini menjadi sangat penting menurut saya di tengah-tengah masyarakat kita, tata kelola kita bernegara, bermasyarakat, bahwa dalam melaksanakan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik yang ada di Republik Indonesia ini, ada nilai yang sekarang ini menjadi punah, nilai yang menjadi hilang itu adalah nilai-nilai moral dan etika. Jauh dibandingkan negara-negara yang bahkan tidak mengenal Pancasila. Di negara-negara seperti Jepang, di negara-negara Eropa, secara etika dan moral, kalau ada yang bermasalah di lingkungannya atau di bawahannya yang dia tidak mampu mengendalikan, bahkan dia tidak mampu mendeteksi dari si awal, maka pejabat tersebut dengan cepat mengundurkan diri. Nah, kalau di kita ini kebalikannya adalah sudah disebutkan berulang-ulang kali, bahkan sudah diminta, didesak untuk mengundurkan diri dengan berbagai macam alasan, biasa alasan klasik, belum ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah. Padahal kita ada TAP MPRS menyangkut tentang etika dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance dan clean government, seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas betul tulisan ini dituliskan khusus, saya kira tulisannya Majen TNI Kunto Arif Wibowo ini, dan ini memang addressnya, saya kira addressnya ini tidak ke masyarakat umum atau rakyat, tapi addressnya ini ditujukan kepada aktor, baik aktor partai politik yang akan ikut pileg dan ikut juga pilpres, maupun dari aktor orang yang bersangkutan. Mari kita coba baca supaya kita tidak salah nanti mengutip. Akan saya baca utuh nanti, baru setelah itu kita coba analisis. Ini etika menuju tahun 2024. Penulisnya Majen TNI Kunto Arif Wibowo, Pangdam 3 Siliwangi. Menjelang tahun 2024 sebagai tahun politik Indonesia, genggap gempitanya sudah mulai terasa sekarang. Komunikasi politik sudah berlangsung, tidak hanya di level kelompok yang akan bertarung, tapi merembet juga ke masyarakat. Kencangnya suhu yang dibangun serta kuatnya terpaan media menjadikan komunikasi politik begitu dinamis, fluktuatif, sekaligus syarat muatan yang provokatif. Andai dinamika terus dibiarkan dan provokasi bebas berkembang, jadi ancaman pertahanan keamanan kita. Ini perlu diwaspadai. Sejatinya berpolitik itu bukan asal bicara, karena di sana ada suara yang mesti dipertanggungjawabkan. Namun, politik memang menyangkut suara orang yang mesti dibicarakan. Artinya, politik adalah komunikasi di mana semua orang terlibat dalam proses sosial untuk memahami kepentingan, masalah, otoritas konstitusional, sanksi, sekutu, dan sekaligus musuh. Itu dikatakan Alan Smith tahun 1992, Profesor Komunikasi Politik, ketika memulai bahasan mengenai ihwal komunikasi politik mesti dilaksanakan dalam masyarakat yang beradab.
tidak asal bicara di dalam berpolitik. Setiap warga negara mesti dilengkapi dengan pemahaman ketika ingin berpartisipasi dalam pembicaraan politik. Namun, pikiran Smith pada tahun 90-an itu nampaknya masih bergema. Ia menyatakan pentingnya interpretatif communities in conflict di dalam komunikasi politik. Saat itu, Smith mengusulkan pendekatan interpretatif bagi berbagai komunitas politik di dalam berkomunikasi. Selanjutnya, Kunto menulis lagi, ia menekankan pentingnya memadukan aspek intrapersonal dengan proses kognitif, pengembangan hubungan interpersonal, budaya kelompok dan organisasi, integrasi sosial, dan adaptasi retorika. Berbagai aspek itu diharapkan akan membawa perilaku politik yang mencerahkan, bijaksana, tidak responsif, dan lainnya ketika berkomunikasi. Pada era kini, berkomunikasi politik harus disadari dan didasari dengan kesadaran tinggi terhadap makna kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan kebangsaan kita. Komunikasi politik kini menjadi rentan dan mudah membawa perpecahan bila tidak disadari dan didasari dengan sikap interpretatif yang baik. Media sosial kita telah banyak dibahas dengan sebuah perantara untuk penyusunan agenda politik. Ketiadaan gatekeeping yang dulu dimiliki media tradisional kini di dalam platform digital secara potensial telah meningkatkan kapasitas berbagai orang, pihak, kelompok, dan seterusnya untuk menjadi aktor yang menyusun berbagai agenda politik. Giraldi dan kawan-kawan 2022 menyatakan bahwa kampanye advokasi jadi alat penting untuk kelompok politik dan mendorong agenda spesifik mereka. Hal ini nampaknya cocok bila dikaitkan dengan keadaan sekarang, khususnya di Jawa Barat. Pada saat menjelang pemilu di Tabuk, kini mulai berloncatan pernyataan, omongan, statement, dan semacamnya di berbagai ruang publik. Loncatan bahkan sudah muncul sampai ke spanduk, poster, dan berbagai medium publik lainnya yang isinya bisa membawa petaka konflik yang meluas. Dan bila tidak diatasi segera dengan kesadaran berkebangsaan yang baik, hal itu bisa merusak kedamaian alam kesundaan di tataran parayangan kita. Dalam konteks berdemokrasi, sah-sah saja semua ingin tampil atau bersuara demi sosok pilihannya terus eksis di mata publik. Elektabilitas dan popularitas tetap dijaga. Namun, karena proses menjaga itu adalah bagian dari bentuk komunikasi politik yang dilakukan, maka sejatinya harus mengikuti rambu-rambu yang ada. Rambu-rambu itu bisa berupa aturan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis yang berdasar pada kepatutan dan keetisan. Ranah provokasi adalah wilayah berbahaya. Provokasi ini bisa dilakukan dengan melempar isu tanpa identitas atau semacam surat kaleng. Karena surat itu dibuat dalam bentuk spanduk, poster, atau unggahan di media sosial yang kemudian dipiralkan, maka ia tak bisa diabaikan. Efeknya pada publik akan bervariasi. Wilayah provokasi memang masuk ke daerah ini, memanas-manasi. Provokasi dan geliat komunikasi politik yang kini sudah menjurus ke tidak etisan harus menjadi perhatian. Provokasi politik ini menunjukkan secara kuat bahwa iklim demokrasi dan komunikasi politik yang masih membutuhkan terapi, tetapi diperlukan karena politik masih rendah dan minim dalam pendidikan politik. Sementara pendidikan politik tidak berjalan baik karena lembaganya sendiri memang tidak mau dan tidak serius melakukan. Kita tidak mempersoalkan siapapun yang bertarung dan siapapun konsisten. Selagi memenuhi syarat, silakan turun ke gelanggang. Mau main jujur, bagus, dan memang harus begitu. Mau main curang, ada aturan yang akan membatasi. Ketika permainan curang tersebut sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton jadi resah dan tidak nyaman, maka terapi khusus harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan dan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Sebagaimana dikatakan Smith di atas, pada tahun-tahun politik, maka aktivitas komunikasi politik akan semakin kencang. Sikap beretika, bijaksana, beradab, dan tentunya saja elegan harus ditunjukkan secara formal. Posisi ini harus dipegang dan dipertanggungjawabkan oleh partai politik karena lembaga inilah yang menjadi wahana formal. Lembaga inilah yang akan mengodok semua kepentingan politik sekaligus bertanggung jawab mendewasakan pemilihnya, kadernya, dan publik secara luas. Akan tetapi andai parpol tidak peduli terhadap itu, maka jelas tubuh parpol sendiri itulah yang bermasalah dalam mewujudkan komunikasi politik yang beradab. Alih-alih berharap akan bisa mendewasakan atau mendidik publik dalam berpolitik, justru kekhawatiran tongkat membawa rebah yang diperlihatkan. Semestinya cukup dengan kembali ke Pancasila
melihat sisi-sisi yang diharuskan. Keharusan menjaga persatuan dan kesatuan, keberadaban dan keadilan serta etika itu sudah cukup. Kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini karena sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi andai ketidakpedulian terhadap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan dan keamanan TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi. Semoga itu tidak terjadi. Pancasila menjadi persatuan dan kemakmuran bangsa. Penulis Maijen TNI Konto Arif Wibowo, Pangdam 3 Siliwangi. Pemirsa, saya kira tulisan ini adresnya jelas ya. Adresnya kalau kita lihat dari alinea 1 sampai alinea terakhir itu adalah address yang ditujukan itu kepada adalah partai politik. Satu. Yang kedua, walaupun secara tidak langsung dikemukakan, harus juga address ini ada ditujukan kepada yang namanya pelaksana dari hajat pemilu 2024 ini. Pelaksananya ini harus betul-betul jujur dan adil kalau kita mau lihat. Karena mahkota pemilu itu yang jelas dimasukkan di dalam konstitusi kita secara jelas, tegas dan lugas adalah pemilu itu harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Karena selama ini kalau kita lihat periodisasi sebelum reformasi, bahwa kata-kata jujur dan adil itu ada barang yang mahal sama sekali. Saya ingat pada waktu di partai saya yang lama berkali-kali ya kan praksi saya itu mengusulkan di dalam undang-undang pemilu kosakata jujur dan adil itu selalu ditolak karena memang dari sejak awal sudah diniatkan untuk tidak jujur dan tidak adil. Maka kata-kata jujur dan adil itu menjadi hal yang momok bagi para konsetan pada waktu itu dan lagi penyelenggara pemilu. Nah, sekarang ini Pangdam ini mengingatkan kembali bahwa dalam kompetisi itu hak ya kan, hak dari warga negara dan khususnya hak partai politik, tapi ada nilai-nilai yang harus tetap dijunjung tinggi. Nah, saya setuju dengan tulisan ini. Mari kita coba bahas ya. Pertama, beliau menyatakan dalam konteks kencangnya ya atau dalam saat ini, karena kita sama-sama mengetahui secara de jure maupun secara de facto sudah ada partai politik peserta pemilu. Sudah ada beberapa partai politik yang telah dianggap lolos oleh KPU, walaupun ini sesungguhnya ada masalah di sini. Karena ada masalah ini adalah satu di antaranya partai kita, Partai Masyumi, ada Partai Prima dan partai lain-lain bermasalah dengan KPU. Kalau Masyumi kita sekarang sedang menunggu keputusan dari Mahkamah Agung atas proses peninjauan kembali yang kita lakukan. Seharusnya KPU adalah sebagai lembaga yang mandiri, yang tidak boleh berpihak, lembaga itu netral dan memfasilitasi setiap partai politik atau setiap anggota yang calon anggota DPD tanpa berpihak. Tapi sama-sama kita ketahui bahwa putusan, kita anggap saja yang lebih jelas, putusan yang dilakukan oleh DKPP, walaupun saya kecewa betul atas keputusan DKPP atas laporan berbagai pihak termasuk koalisi masyarakat peduli pemilu bersih, beberapa orang juga bahkan aktornya yang langsung yang terlibat melaporkan kepada DKPP atas perilaku menyimpang. Ya kan, atas perilaku menyimpang, atas pelanggaran etik, bahkan ada dugaan keras telah dilakukan gratifikasi dan sudah dilaporkan juga kepada KPK. Tapi sayangnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di KPP hanya menghukum peringatan terakhir saja kepada komisioner KPU. Nah, ini ada masalah di KPU pun harus kita lihat ada masalah. Masalah pertama agak tentang sipol. Sipol itu bermasalah adalah karena kalau kita mau lihat rujuk sipol itu sendiri, kehadiran sipol menjadi dasar hukum yang punya legalitas itu baru pada bulan tanggal 20 Juli tahun 2022, beberapa hari menyerang pembukaan pendaftaran partai politik. Akan tetapi KPU tanpa hak hukum yang kuat, tanpa landasan konstitusional, landasan yuridis, telah memberikan akun sipol maupun passwordnya kepada masing-masing partai politik itu mulai dari tanggal 24 Juni. Padahal produk hukumnya itu belum ada, dan partai-partai politik itu sudah mengisi. Menurut saya tindakan partai-partai politik yang mengisi sebelum waktunya itu tindakan yang inkonstitusional, tindakan yang melanggar hukum. Nah, kalau kita mau lihat partai mana saja, itulah yang butuh audit di dalam sistem IT atau sistem sipolnya KPU tersebut. Nah, hari ini kemarin
resmi tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu adalah tahapan pendaftaran partai politik untuk bakal atau daftar calon sementara sampai dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nanti setelah itu dikiti. Nah, nanti presiden adalah pendaftaran presiden itu kalau tidak salah bulan Oktober. Yang ini yang harus betul-betul kita waspadai betul. Jadi saya ingin melihat juga bahwa di samping apa yang dikemukakan oleh Maijen Kunto ini, tapi ada persoalan. Kalau kita ingin meletakkan, tadi kan betapa berulang kali tulisan ini berharap betul ya pemilu itu dilakukan secara jujur, pemilu itu dilakukan secara adil dan penuh dengan nilai-nilai kepatutan dan keetisan. Nah, pokok persoalannya ada di dua sisi. Siapa yang bisa melaksanakan jujur dan adil? Baik adalah aktor yang akan melaksanakan maupun penyelenggaranya sendiri itu harus menjunjung tinggi sebagaimana amanat konstitusi pemilu itu dilakukan jujur dan adil. Nah, jadi supaya tidak ada kepentingan. Nah, kalau kita mengutip atau kalau kita masih menyimak ya kan apa yang dikemukakan oleh Asnaini, Ketua Partai Republik 1 yang sekarang juga beredar bahwa dari sejak awal sudah ada desain siapa yang akan muncul sebagai capres dan presiden yang akan ditentukan pemenangnya. Jadi jauh sebelum ada pemilu sudah akan ditentukan pemenangnya. Nanti kita lihat ya apakah pernyataannya Asna ini betul atau tidak betul, nanti kita lihat di perkembangan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tulisan ini juga memberikan isyarat, saya kira memberikan isyarat betul agar betul-betul melaksanakan apa yang dikemukakan oleh si Maijen Kunto ini, yaitu dalam rangka rambu-rambu tadi, rambu-rambu atau aturan hukum yang sudah ada, baik aturan hukum itu tertulis, bahkan dia melebar lagi ada aturan hukum yang tidak tertulis, yaitu kepantasan, kalau kita bilang kepatutan, keetisan yang berdasarkan nilai-nilai moral. Nah, nilai-nilai moral ini adalah merujukannya adalah kalau kita adalah Pancasila itu sendiri, nilai-nilai moral. Nah, oleh karena itu menurut saya apa yang dikemukakan ini adalah hal yang harus menjadi perhatian kita itu. Nah, di sisi lain tulisannya Kunto ini adalah di samping aktor ya yang dia harapkan itu aktor yang akan bermain maupun wasit maupun penyelenggarakan, ya Kunto ini juga memberikan adresnya kepada masyarakat agar masyarakat lebih cerdas, agar masyarakat lebih lebih cermat dalam menentukan pilihan-pilihannya. Jadi supaya tidak juga ikut terprovokasi. Nah, jadi meminta betul kepada masyarakat betul-betul mengerti dalam rangka pendidikan politik. Nah, ini kritik beliau juga. Kritik beliau ini adalah yaitu seharusnya peran pendidikan politik, political education itu seharusnya wajib dilakukan oleh partai politik. Karena menurut undang-undang partai politik, maka kewajiban partai politik itu melakukan namanya pendidikan politik. Nah, kita lihat bahwa pendidikan politik ini barang yang langka yang dilakukan oleh partai politik. Dan ini ditujukan betul oleh beliau, itu partai politik itu harus betul-betul memberikan pendidikan politik kepada yang namanya konstituennya, kepada yang namanya simpatisannya, kepada yang namanya anggotanya, kepada yang namanya kadernya, seperti itu. Yang ini menurut saya absen. Kenapa yang menyebabkan absen ini? Ini yang berulang kali saya kemukakan, bahwa kerusakan sebagian besar sendi-sendi kehidupan kita di Republik Indonesia ini, peran andil sebagian besar itu adalah peran andil partai politik. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kehidupan berbangsa, bernegara, berpolitik kita, maka wajib kita itu memperbaiki yang ada di hulu. Apa memperbaiki dulu adalah memperbaiki kehidupan partai politik, undang-undang partai politik, pendanaan partai politik, seleksi kepemimpinan partai politik, bagaimana partai politik merekrutmen calon-calon pemimpin publik. Yang itu yang menurut saya yang bermasalah di kita ini seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya tulisan ini harusnya menjadi pokok pikiran kita, dan kita berharap juga agenda-agenda ke depan dari partai politik yang akan campaign itu dibicarakan atau tidak, yang agenda-agenda penting seperti itu. Begitu juga capres bicara nggak yang seperti ini, ya, seperti itu. Nah, kalau capresnya hanya memodalkan ya adalah foto sana foto sini, pencitraan sana pencitraan sini, olahraga pagi ya kan dan lain sebagainya, dipoto dan dipiralkan, itu tidak melakukan pendidikan politik.
seperti itu. Justru menurut saya dialog dan komunikasi itu menjadi penting. Itu bukan dalam rangka pencitraan. Cukuplah kita hampir 10 tahun ini kepemilian kepemimpinan itu berdasarkan pencitraan dan sebagainya. Itu harus kita stop. Karena bangsa ini sebagaimana tadi dikemukakan, bangsa ini dalam keadaan yang bahaya betul menurut saya. Tidak mungkin seorang Maijen T.I. Inkonto Arief Wibowo ini membicarakan, menulis ini tanpa berdasarkan riset. Di TNI itu ada lembaga yang namanya biasa lembaga think tanknya. Tentu mereka melihat, tentu mereka sudah mencium, sudah mengendus dan sudah mendiskusikan dan hal-hal seperti ini, maka itu adalah disampaikan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Maijen Kunto ini hanya representasi kegelisahan, keterpanggilan TNI. Ya saya kira TNI kita beda dengan TNI di negara-negara barat. TNI kita adalah bukan hanya TNI profesional, tapi TNI kita juga bertanggung jawab dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itulah maka di akhir, kalau kita lihat ya kan, di akhir kalimatnya ini, di akhir tulisan ini, dia betul-betul ini menjadi atensi dan perhatian kita sama sekali ini. Kita, saya kutip sekali lagi di akhir ya tulisan ini, kita sepertinya membutuhkan Pancasila dalam politik sekarang ini. Apa Pancasila dalam politik itu? Yaitu nilai-nilai Pancasila, bahwa tidak boleh berpolitik itu menihilkan nilai-nilai ketuhanan. Jadi standaran moral etikanya itu berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, harus bersandarkan kepada yang namanya kemanusiaan yang adil beradab. Ini nggak boleh fitnah sana, tidak boleh menjelekkan dan lain sebagainya, tidak beradu argumentasi dan lain sebagainya. Yang ketiga, berpolitik itu dalam rangka merekatkan, ya kan, merekatkan persatuan, bukan dalam rangka disintegrasi bangsa. Nah, ini banyak sekali ada kelihatannya dalam rangka disintegrasi bangsa. Nah, saya kira pernyataannya saudaranya Anies kan bagus sekali, Capres Anies menyatakan kita adalah sekarang berkompetisi, lawan kita, lawan kandidasi kita itu adalah kawan kita berpikir, ya, kawan kita berpikir. Jadi lawan kita dalam kompetisi itu adalah kawan kita berpikir, seperti itu. Nah, jadi nilai-nilai itu. Yang keempat adalah, nah ini menjadi syarat utama sebenarnya. Saya ingin tetap mengembalikan jiwa demokrasi Indonesia, asli Indonesia itu adalah demokrasi berdasarkan musyawarah. Nilai-nilai musyawarah itu yang harus kita junjung tinggi, karena masyarakat kita ini adalah masyarakat komunal, bukan masyarakat individual. Maka ke depan ya ini yang akan diperjuangkan oleh Partai Masyumi. Satu di antara agendanya itu adalah mengembalikan kembali pemilihan itu secara tidak langsung. Jadi pemilihan itu ada melalui berjenjang. Memilih anggota DPR, DPRD, setelah itu DPRD, DPR, memilih yang namanya bupati, wali kota, sampai memilih presiden itu di yang namanya MPR. Kenapa penting MPR? Karena di MPR itu ada utusan golongan, ada utusan daerah. Jangan lupa ini. Sesungguhnya utusan daerah ini representasi daerah, bukan modelnya DPD sekarang. DPD sekarang ini tidak yang dimaksud oleh utusan daerah sebagaimana makna dari anggota MPR yang lama. Utusan daerah itu harus kita maknai karena jauh sebelum kita merdeka, Indonesia ini sudah berdiri kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang ada. Seharusnya memang adalah, karena mereka adalah negara yang sudah berdaulat kesultanan. Mereka menyerahkan kekuasaan mereka, ya kan, untuk kepentingan bangsa Indonesia ini. Itulah Indonesia merdeka. Nah, seharusnya dalam hal-hal yang penting, dalam menyangkut kepentingan hajat kehidupan bangsa dan negara yang ada di MPR itu, maka representasi, menurut saya representasi utusan daerah itu ya dari kawan-kawan kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang masih ada itu, bukan dipilih juga. Jadi semuanya sekarang kan dipilih langsung, dipilih langsung dan sebagainya melalui seperti itu. Ditambah lagi pemilihannya lebih liberal daripada Amerika. Amerika itu memilih presiden bukan one person lah. Kalau one man nanti marah ibu-ibu. One person, one vote, one value. Mereka ada yang disebut namanya electoral college. Bisa saja popular vote menang, ya kan? Tapi kalau dia tidak memenangi di negara-negara bagian itu, ada angka-angkanya, ada rumusnya, ya seperti itu. Sesungguhnya di kita, walaupun secara tidak langsung di Undang-Undang Dasar kita sebut juga keterpilihan itu harus memenuhi ketersebaran melebihi angka yang disebut itu 50% plus 1. Tapi ini kan prakteknya tetap saja yang lebih diutamakan popular vote. Kalau itu terjadi, ini menjadi persoalan popular vote ini. Kenapa? Dominasi penduduk
Jawa dan di luar Jawa itu tidak seimbang. Nah itu jadi memang kalau saya sendiri ke depannya itu mungkin ada baiknya kita merenungkan kembali. Dulu di akhir saya menjadi anggota DPR, kita sudah mengesahkan, sayang tapi ini kritik juga saya. Dulu kan kena banyak sekali kepala daerah ini ditangkap oleh KPK melalui OTT dan sebagainya karena biayanya cukup mahal. Untuk menjadi anggota, untuk menjadi kepala daerah itu puluhan miliar, bahkan ada ratusan miliar tergantung potensi daerah tersebut. Maka apa yang dikemukakan oleh Pak Mahfud, lebih dari 72% kepala daerah itu dicukongi, ya faktanya seperti itu. Nah oleh karena itu bagaimana kita untuk menutup, untuk mengeliminasi, untuk mengurangi fakta money politik yang tersebar sekarang ini udah begitu luas? Menurut saya kembalikan kepada pemilihan itu sesuai dengan sila keempat kita. Jadi biarlah pemilih itu berjenjang. Itulah makanya pada tahun 2014 akhir, 2013-2014 akhir itu pemerintah SBY itu melalui Menteri Dalam Negeri pada waktu itu Gumawan Fauzi mengajukan usulan perubahan pemilihan kepala daerah itu tidak langsung, dan itu sudah diputuskan oleh kita, saya DPR pada waktu itu. Hanya fraksi kalau tidak salah yang menolak pada waktu itu PDIP. Padahal PDIP itu sesungguhnya mengusung juga pemilihan tidak langsung, tapi karena sayangnya undang-undang yang namanya pemilihan kepala daerah itu sudah ada hasil pemilunya. Nah, seharusnya kan sebelum ada hasil pemilunya, sehingga sudah tahu konfigurasi hasil DPRD yang ada. Jadi hanya berpikir pendek pada waktu itu yang menolak. Wah, kalau ini kita tidak kita tolak, maka yang akan mengisi kepala-kepala daerah, bupati, wali kota dari kawan-kawan koalisi Merah Putih. Saya ingat persis pada waktu itu. Nah, sayang itu sudah disetujui oleh DPR karena diambil melalui vote pada waktu itu. Pak SBY pada waktu itu di Amerika, ya kan, pulang dari Amerika, dia keluarkanlah Perpu itu, dibatalkan itu. Padahal itu adalah usul inisiatif pemerintah, karena pemerintah sudah melaksanakan FJD, Kementerian Negeri FJD dengan KPU, FJD dengan MK, dan dua ormas besar juga sudah melakukan kajian, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Dalam keputusan mereka masing-masing, mereka mengharapkan pemilihan itu secara tidak langsung. Tapi itu biarkanlah, itu agenda nanti, agenda Masumi lah, itu yang akan kita perjuangkan juga dengan pemberantasan korupsi. Nah, kembali lagi apa yang dikemukakan oleh Pak Gunto ini, mereka menganggap bahwa kalau tidak pedulian, jadi andai ketidakpedulian tetap terjadi dan semakin menguat, maka demi alasan pertahanan keamanan TNI harus sedikit maju mengambil posisi. Kalau menurut saya Pak Gunto ini tidak sedikit maju, karena kita harus melihat kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, pelanggaran demi pelanggaran, pengkhianatan demi pengkhianatan terhadap konstitusi ini sedang berjalan terus-menerus. Saya kira TNI kita harus memang tampil ke depan dalam rangka untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena TNI kita bukan TNI sebagaimana di Barat atau di TNI profesional, tapi TNI kita adalah TNI yang berdasarkan dari rakyat untuk menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara ini. Saya kira panggilan itu, dan panggilan itulah juga menurut pandangan saya, ini perkiraan saya, panggilan hati nurani, jiwa korsanya dalam rangka menjaga keutuhan, menjaga kiblat bangsa ini, maka tulisan Maijen TNI Konto Arief Wibowo ini keluar. Saya kira kita dukung, ya saya akan dukung betul untuk menjaga agar pemilu ke depan ini, ya kan, betul-betul kita jaga, betul-betul kita awasi. Ya, kalau memang terlihat sudah ada, saya kira bukan mengambil peran sedikit, TNI harus segera menyelamatkan panggilan. Saya kira itu kawan-kawan pembahasan kita kali ini. Ini menjadi objek, saya kira saya ingin mengajak kawan-kawan seluruhnya, aktivis, ya kan, para akademisi, para pengamati demokrasi, mari kita kaji dengan seksama tulisan ini dengan fakta realitas yang ada. Saya kira itu saya ingin mengajak sekali lagi kawan-kawan untuk mengaji tulisan ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.